wanti-wanti buat meskipun cuma buat beberapa mahasiswa, SKS harus ngerti betul gitu ya, harus ngerti betul. Enggak itu mau kamu bikin sampai diagram momen pun nilainya nggak akan lebih dari 45. Artinya matriks bebannya benar pun itu udah maksimalnya gitu. Ya, karena akan terkena semuanya. Ya, mana bisa matriks beban benar, paling AML yang benar. Ya, begitu AFC udah salah. Ya, oke. Jadi satu urusan SKS. Ya, nah kalau portal bidang itu bedanya dengan continuous beam adalah kalau continuous beam itu jelas semua member horizontal, jadi semua member sumbunya atau referensinya itu sama dengan global atau struktur. Kalau di portal bidang tidak demikian, gitu ya. Sehingga kita nanti membutuhkan suatu yang namanya rotation transformation matrix. Buat bikin rotation transformation matrix, pertamanya kita butuh yang namanya menghitung cosinus ya, CX, CY gitu. Ya, nah, terus yang kedua, untuk portal bidang itu yang ditinjau bukan hanya kemampuan bergerak translasi vertikal, tapi kemampuan bergerak horizontal. Jadi, kalau portal bidang, kita ngeceknya satu, horizontal, vertikal, dan apakah bisa berrotasi. Urutannya demikian. Horizontal dulu, baru vertikal, baru rotasi. Itu satu. Ya. Nah, contoh soal seperti ini, kita start ya. Di sini tidak ada penurunan, tapi K-nya ada 2. Per-nya ada 2, tapi tidak ada penurunan. Dan jangan bingung, pastinya ada urusan A. Kenapa? Karena di sini aksial deformasi tidak diabaikan, jadi ada gitu ya, ada urusan dengan luas penampang. Bentuknya kayak apa? Anggap ini suatu angka saja ya. Nah, dan juga karena sistem sumbu membernya tidak sama dengan struktur atau global, pembentukan sistem koordinat membernya penting. Saya suggest digambar kayak gini. Ya, kemudian dibuatkan tabelnya. Jadi, kita setuju ya dari soal itu ada 2 buah member. Member nomor 1 ini kita harus tentukan yang mana J-nya, yang mana K-nya. Jadi J, K. Gitu. Ya, J itu di tempat J nempel 1, 2, 3 yang biru ini. Di tempat K nempel 4, 5, dan 6. Nah, kenapa ya saya memilih ini? Kebetulan saya lihat ini kan ada bebannya. Saya prefer berurusan dengan beban yang turun ke bawah gitu. Kalau saya ngelihat member nomor 1 ini, saya maunya ngelihat bebannya itu menekan ke bawah ketimbang kalau saya lihat dari dalam sini, beban itu akan ke atas. Betul? Beban itu akan ke atas daripada membernya. Jadi saya pilih J-nya 2, K-nya 1. Tapi bolehkah memilih J-nya 1, K-nya 2? Boleh, monggo. Apalagi kalau misalnya nggak ada beban, suka-suka Anda. Kalau nggak ada beban, silakan J-nya yang 1, K-nya yang 2, boleh aja.
Kalau di sini kan saya pilih J-nya 2, K-nya 1. Gitu. Nah, gimana kalau saya memilih yang kalau J-nya di sini, K-nya di sini. Di J, nempel apa tadi? 1, 2, 3. 1 dalam arah member. Dalam arah sumbu memanjang member. Itu 1. 2, tegak lurus. Tegak lurusnya harus seperti ini arahnya. Gitu. Ya, jadi tegak lurusnya nggak ke bawah loh ya. Tegak lurusnya ke sini. Seakan-akan saya melihatnya dari mata saya di sini. 3-nya baru, artinya 3 ini kan vektornya tegak lurus bidang di depan saya. Vektornya tegak lurus bidang Y gitu ya. Nah, di J melekat 1 2 3, di K melekat 4 5 dan 6. Ini kalau saya memilih J-nya 1, K-nya 2. Kalau saya memilih J-nya 2, K-nya 1, seperti yang ini. Untuk member nomor 2, no issue. Ya, kan nggak apa pasti J-nya ini, K-nya yang kanan. Ya, berarti di J 1 2 3 4 5 6. Saya seakan-akan untuk member nomor 1 melihat dari sini. Sampai SKM yang saya bicara ini, apakah cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Jelas sih. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Untuk membentuk SKM, penting menentukan yang mana J, yang mana K dari suatu member. Gitu ya. Beda dengan waktu continuous beam, dia tidak memerlukan itu. Gitu ya. Udah pasti yang kiri, yang J, yang kanan, yang K gitu loh. Nggak mungkin seperti tulisan Arab dari kanan ke kiri. Nah, dalam memilihnya nggak ada rules-nya. Silakan Anda pilih yang mana J-nya Anda, yang mana K-nya Anda. Paling-paling rules-nya ya J-nya kalau ada ketahuan dia di paling kiri ya J lah gitu. Ya, tapi nggak mengikat kok, gitu ya, nggak ada aturannya. Nah, saya di soal ini memilih J-nya itu ini. K itu ini. Kenapa? Karena ada beban di sini. Saya maunya ngelihat kalau J di sini, K di sini kan berarti saya lihat seakan-akan saya melihat dari sini ya, di mata saya. Tuh, pakai bulu mata. Ya. Nah, saya maunya beban saya itu turun ke bawah gitu loh. Kalaupun saya urai begini. Ups. Kalaupun saya urai kan jadi begini ya. Jadi nanti dia seperti walaupun menggantung atau apapun gitu ya, bebannya ke bawah. Gitu. Jadi saya pilihnya itu alasannya itu. Tapi bolehkah saya pilih J-nya yang sini, yang hitam ini, yang di ke kanan kita sekarang, K-nya yang sini. Oh, monggo aja. Perkara ini begini, doesn't matter kan? Betul nggak? Masa nggak bisa bikin matriks bebannya? Bisa, cuman nggak biasa. Karena arah bebannya atas. Kalau lihat dari sini kan dia atas. Apakah salah? Enggak salah. Yang penting ngerti konsekuensinya. Gitu. Ya, nah, apapun itu,
Kenapa kita bilang J sama K itu penting? Karena di J nempel SKM 1, 2, 3, di K nempelnya 4, 5, 6. Di mana 1 itu memanjang searah sumbu member. 2 tegak lurus, 3 itu menuju ke kita vektornya. Gitu, ya, jadi sama dengan di continuous beam. Gitu, ya, 2 dan 3 basically sama sebetulnya dengan di continuous beam. Sampai di sini saya harap sudah oke. Baik ya, nggak apa-apa, tinggal potong aja, nggak ada masalah ya. Oke, jadi saya buat di dalam tabel ya. Saya buat di dalam tabel member, join, area, panjang, EI, CX, CY ya. Membernya 2. Nah, joinnya tadi, kecuali saya perlu tentukan J dan K-nya, saya juga perlu bikin koordinatnya. Kenapa? Karena saya mau cari CX dan CY yang adalah cosinus. Nah, untuk membuat koordinat tentunya ada sumbunya ya, gitu kan ya. Nah, selalu zero-zeronya paling kanan, paling kiri. Kok paling kiri, paling bawah, paling kiri. Saya cari zero yang paling bawah, paling kiri. Kalau tadi saya pilih nomor 1, kan dia nggak paling kiri kan? Yang paling kiri yang nomor 2. Tapi dia betul paling bawah. Gitu. Kalau nomor 2, oke, dia betul paling kiri, tapi dia nggak paling bawah. Ya saya bikinlah titik yang benar-benar paling kiri, paling bawah, kayak gitu. Boleh saya taruh 00-nya somewhere di sini? Oh, boleh. Prinsipnya seluruh konstruksi kita, seluruh struktur kita itu ada di kuadran 1. Prinsipnya itu. Ya, cuman ngapain lah, ya ampun gitu ya, jauh-jauh ke mana-mana. Ya tentunya kita taruh aja yang state lah gitu ya, dengan kita punya ya. Kalau sudah kita hitunglah join itu 0,6 L 0. Join nomor 2 8 L 0,8 L nomor 2 ya. Nomor 3 X-nya L naiknya 0,8 L. L 0,8 L. Nyari koordinat. Siapa yang masih bingung? Nyari koordinat. Siapa yang masih bingung? Jadi nomor 1 tadi berapa? X-nya 0,6 L, Y-nya 0. Nomor 2, X-nya 0, Y-nya 0,8 L. Nih, 0,8. Join nomor 3, X-nya 0,6 tambah 0,4 L, tingginya Y-nya 0,8 L. Apa masih ada yang bingung? Enggak ya? Oke. Kalau sudah, itu saya gunakan, kalau sudah ditulis di sini, JK-nya, area ini diketahui. Ya, area diketahui, panjang juga basically diketahui. Kalau nggak diketahui, dihitung Pitagoras. Kalau tahu ini 0,6 L, ini 0,8 L, ya ini dihitung lah berapa. Ya, ini pasti L di Pitagoras ya. Oke, kenapa saya kayaknya gitu banget ya Ibu gitu? Ya memang karena ada yang nanya waktu kuliah, dapatnya dari mana katanya? Ya dapatnya dari Pitagoras lah. Ya, jadi diketahui atau dihitung kalau L. EI diketahui.
Nah, kemudian CX, CY, carinya gimana? Oke, rumusnya, CX itu rumusnya XK min XJ dibagi L. Basically, cosinus. CY itu YK min YJ dibagi L. Basically, sinus. Jadi, kita cari member nomor 1 ya. Member nomor 1, K-nya berapa? XK, K-nya X-nya 0,6 L. Bagi L, itu 0,6. CY-nya itu 0,8 L. X, Y, K, ya, 0, sorry. Ya, sebentar ya. Saya cek salahnya di mana. Adalah YK itu 0, kenapa saya lihat yang bawah sih? YK-nya ini kan 0 ya. YK 0 dikurangin YJ 0,8 L dibagi L sama dengan min 0,8. Please ingat-ingat ya, CXY itu karena sinus kosinus dia nggak pernah lebih dari 1. Kalau kalian ketemunya 1 koma berarti ada yang salah gitu ya. Jadi saya kalau lihat 1 koma merasa anaknya nggak ngeh gitu, nggak ngerti ya. Sekarang yang member nomor 2. Member nomor 2 itu dia horizontal. Kalau horizontal, kamu boleh cobain, dia pasti CX-nya 1, CY-nya 0. Pastinya itu, karena dia sebetulnya tidak ditransformasi. Tidak ada apa-apa gitu ya. Nanti kalian lihat dia akan membentuk matriks rotation transformation yang diagonalnya semua satu, matriks satuan ya. Tetapi kalau ketemu member vertikal, please dihitung. Vertikal pasti CX-nya 0, CY-nya 1 atau min 1. Tergantung kamu menentukan mana J, mana K. Tapi saya tidak mau menghafal kalau untuk yang vertikal. Saya takut keblinger salah, terbalik gitu loh ingatnya. Ya. Jadi kalau vertikal, tolong dihitung apakah dia 0,1 atau dia 0 min 1. Ya, buat keselamatan bersama. Waktu ujian reguler yang lalu, ada yang dengan PD-nya kalau vertikal tidak ditransformasi. Jadi rotation transformation-nya matriksnya 0. God. Walaupun tidak ditransformasi, tidak ada rotation transformation matrix itu 0, adanya 1. Ya, jadi mendingan kalau mau selamat dihitung deh. Jangan istilahnya jangan mengandalkan, saya cuma bilang horizontal aja. Yang vertikal tuh jangan diadadain gitu ya. Vertikal itu bisa kejadian
ada tanda yang berbeda gitu ya. Walaupun vertikal sumbunya betul kok, sumbu member sesuai juga dengan sumbu struktur, tapi jangan istilahnya jangan macam-macam gitu, dibikin sama aja dengan member yang miring. Ya, kecuali horizontal, CX1, CY0. Boleh dicek. Ya, oke. Sampai tabel ini, semua oke? Ada yang bertanya, perlu saya ulang? Oke, Ibu. Oke, sampai titik ini kalau tes nggak ada. Tetapi input saya adalah ini tolong diulangi, diperiksa begitu sebelum jalan lagi, itu diperiksa lagi. Karena ini masih di awal, ini masih SKM. Ya, jangan sampai CXCY-nya ini salah. Itu, ya. Itu pesannya cuma itu aja, ya. Jangan sampai dia salah. Kalau sistem koordinat strukturnya itu rules-nya artinya dari kiri ke kanan, kemudian satu titik pindah ke titik yang lain, free duluan, restrain belakangan gitu ya. Tetapi sekarang yang di cara pemberian nomornya adalah translasi horizontal duluan, translasi vertikal, rotasi. Ya, horizontal, vertikal, rotasi. Ya, jadi boleh cek dari kiri ke kanan yang mana terserah kalian. Oke, saya cek katakanlah dari sini paling kiri. Join nomor 2. Apakah bisa bergerak translasi horizontal? Bisa. Kalau cuma dikasih pair aja, itu mah cuma menambah kekakuan, tidak jadi tumpuan gitu ya. Jadi dia bisa bergerak translasi horizontal, bisa vertikal, dan bisa berputar sudut. Berarti free 1, 2, 3. Habis itu, join nomor 1 ya. Oh, jepit. Jepit nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tinggalin dong, ya tinggal dulu. Tuh. Baru pindah ke join nomor 3. Join nomor 3-nya sendi. Sendi. Walaupun pakai pair dia sendi. Sendi hanya bisa berputar sudut. Sendi tidak bisa bergerak horizontal, tidak bisa bergerak vertikal, cuma bisa berputar sudut. Kalau dia roll, dia bisa bergerak horizontal, gelinding, betul? Seandainya dia roll, itu yang ini ya free dia ya seandainya dia roll, tapi dia tidak roll ya, jadi dia cuma bisa berputar sudut nomor 4. Udah, habis itu kita mesti balik kan ya, 5, 6, 7, 8, 9 sampai SKS ini ada, saya udah bilang ya, ada 2 mahasiswa masih di continuous beam aja salah. Tolong dong gitu loh, saya nggak tahu mesti bilang apa lagi. Tolong pelajari yang betul SKS-nya, karena kalau salah di SKS saya nggak bisa tolong, bener-bener nggak bisa tolong, nggak akan lulus, dan kayaknya berat saya bantu juga kalaupun UAS-nya lulus. Yang seperti itu biasanya tidak ada bantuan. Ngeri saya ngelulusinnya. Oke, diingat-ingat SKS ya. Jadi 1, 2, dan 3. Rules-nya sama. Periksa dulu apakah bisa translasi horizontal, apakah bisa translasi vertikal, apakah bisa berputar sudut. Dari kiri ke kanan, selesai satu titik, pindah ke titik yang lain, free duluan, restrain belakangan. Nah,
Ya, jadi ini ketemu SKS kita. Habis itu Ibu kita mau, buat, ada pertanyaan? mau tanya Ibu, Ya, itu pindah titiknya tuh berarti dari member 1 dulu baru ke member 2 gitu ya Bu? Berurutan. yang mana Enggak, aja nggak ada masalah sih sebetulnya. Pokoknya kalau udah selesai, baru pindah. oke. Ngerti ya? Saya tadi kerjanya dari member nomor 2 dulu, baru ke nomor 1. Nggak ada, kamu dari nomor 1 dulu pun juga nggak ada masalah. 1 nggak bisa bergerak apa-apa, kamu pindah ke 2 kan? Iya. Oh, berarti SKS nggak akan beda. berarti Kalau nggak SKS harus bisa beda. nggak harus kayak mulai dari member 1J baru ke K terus seterusnya gitu nggak perlu ya Bu? Ini struktur, siapa yang bilang ini member? Oh iya, oke. Ngerti? Ini Iya, struktur, coba point of view-nya itu struktur. Paling kamu lihatnya join, gitu. Ya, nggak ada member-memberan lagi di sini. Lihat join-nya aja. Dari sini kan ngomongannya mengenai join. Ya, apakah start dari join ini maupun start dari join ini, jangan, tentunya jangan yang start dengan join paling kanan dong, gitu. Betul? Kan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan tuh maksudnya join-nya yang dari kiri ke kanan. Penomorannya harus 1, 2, 3 kayak gini. Dari awal udah saya ngomong nih. Saya ngerti? Saya ngerti Siala? iya Ibu. Ya, ngerti ya. Jadi yang diberi nomor tuh harus horizontal, vertikal, rotasi. Urutannya kayak gitu. Nggak bisa dirubah. 5, 6, 7. Ya. Oke. Selesai satu titik berarti kita selesai periksa tiga-tiganya. Baru pindah ke titik yang lain. Nggak ada urusan dengan member, adanya cuman join. Kalau joinnya atas dulu apa bawah dulu Bu, itu terserah sih, nggak ada masalah. Memang mungkin beda sama teman kamu, gitu misalnya gitu loh, terletak dalam satu garis joinnya, yang nggak ada yang paling kiri, yang apa nggak ada yang paling kiri, ada 2 yang paling kiri gitu. Ya udah start yang mana aja doesn't matter. Memang mungkin teman kamu di atas nomornya yang kecil, kamu di bawah nomornya yang kecil, tapi tidak merubah apa sih istilahnya? Tidak akan merubah restraint dan free-nya gitu, ya. Tidak akan merubah hasilnya apalagi gitu, ya. Dan itu kalau diikuti dengan konsisten pasti ketemunya sama, ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak, langkah berikut adalah matriks kekakuan member SMI. Rumusnya ini, kalau kalian lihat penambahannya hanya EA per L, min EA per L, min EA per L, EA per L. Yang ini semua itu sama dengan continuous beam. Lawang memang penambahannya itu karena ada yang SKS nomor 1 itu, pokoknya intinya ada yang nomor 1 yang dalam arah memanjang sumbu member. Ya sudah, dimasuk-masukin. Member 1 A-nya sekian, I-nya 1I, LI-nya L. Dimasukin aja. A 500 I per L, keluar EI per L pangkat 3 berarti 500 gitu. Ya. Member 2 juga demikian. Cuma di sini 2A, ya langsung aja 2A, 2 dikali dengan berapa itu tadi angkanya gitu. Ya, 2I ya 2I, L ya L. Lalu dimasukin. Yang ini waktu di continuous beam UTS kemarin itu 90% lah betul semua. Lawang itu kemarin kan dibikin gampang ya, EI dan L, jadi nggak ada istilahnya, nggak usah ngitung, cuma tinggal ngeluarin EI per L pangkat 3 doang gitu. Nah, tetapi saya nggak tahu mimpi apa, ada loh yang bisa keluar 4 kalinya, 2 kalinya. Saya
nggak ngerti, gitu. Saya nggak ngerti dari mana. Itu aja. Saya nggak ngerti dari mana. Ya, tolong kalau pegang cheat sheet itu dipisahkan antara pikiran kamu waktu melihat cheat sheet dengan waktu mengerjakan soal. Mirip mungkin, tapi sama belum pasti. Jadi konsentrasilah. Di cheat sheet mungkin ada 4 EI atau apa gitu loh. Saya nggak ngerti deh. Ya, tolong yang ini juga begitu ya. Tolong kalau lihat cheat sheet itu di otaknya tuh konsen gitu loh. Ya, cuman kalau ini jangan lihat cheat sheet deh, please. Kalau buat SM, ya hitung aja, hitung sesuai dengan kenyataannya. Kan ininya udah masuk ke programmable calculator kalian, bukankah? Gitu loh, ya. Saya nggak bisa pikir kok kemarin tuh bisa keluar sini 2 kalinya, 4 kalinya. Itu mimpi apa? Nggak ngerti saya. Walaupun cuma beberapa anak, seperti halnya cuma 2 anak yang salah SKS, dua anak yang salah kayak gitu, itu mengganggu banget gitu. Ya, karena apa? You can do better gitu loh. Oke, kalau SM sudah tidak ada masalah, tinggal dimasukin saja ya. Sekarang langkah berikut yang tidak pernah ada di continuous beam adalah rotation transformation matrix. Rumusnya juga very easy. CX-CY min CY CX, CX-CY min CY CX, pas di 3 itu 1 dan 1. Gitu. Kalau kalian ingat regular, waktu regular kan kita nggak ada, kita cuma ada urusan plane truss itu kan cuma ada CX-CY. Karena kita di sini langsung plane frame, keluarlah 1 ini. Kita lompatkan ya, rangka batang kita lewatin. Gitu. Ya, sudah tinggal masukin RT 1 dan RT 2. RT 2 saya nggak bikin, karena dia horizontal, sesuai sumbu struktur. Ya, tapi kalau dibikin pun akan keluarnya ini karena saya tadi 1 ya, CY-nya 0, jadi ini 1 1 1 1 1 1, akan keluarnya RT2-nya itu diagonalnya semua 1, bukan matriks 0, bukan matriks nggak ada gitu ya, tapi matriks 1, matriks 1 satuan ya. Oke, sekali lagi saya ingetin, kalau vertikal tetapi walaupun dia sesuai sumbu struktur, please dibuat RT-nya ya, takutnya tandanya ya. Kemudian ini kita cari SMSI karena yang akan dijumlah-jumlah itu adalah SMSI. Perkaliannya ditranspos kali SMI kali RTI. Sejujurnya ini mungkin rada lama. Ya paling nggak kan kalian mesti ada 2 tahap. Saya anjurkan atau tolong, bukan anjurkan deh ya, ini bikin ini dulu. Simpan matriksnya jadi matriks X apa itu nanti akan dipakai lagi ya, 2 kali pakai ditranspos pula gitu ya. Jadi ini ada apa istilahnya, ada waktu di sini, tapi cuman transpos dan perkalian gitu. Ini juga demikian. Nah, SMS2 ini akan sama dengan SM2 karena dia horizontal. Ya, SMS2 akan sama dengan SM2 karena dia horizontal. Kalau tidak, harus dihitung. Ya, harus dihitung kayak gini. Kalau sudah ketemu, kita akan bikin matriks kesatuan struktur yang menjumlahkan keduanya, betul? Member-membernya. Nah, untuk plane frame, biasanya sih ditanyanya cuma diagram momen, lintang, dan normal.
ini masalah urusan 2 jam. Ya, jadi biasanya juga nggak ada DR. Ya, udah nggak ada DR lagi. Nah, saya perkenankan hitung cuman SFF aja. Saya hitung SFF gunanya buat apa? Kayaknya buat cari reaksi peretakan. Gitu. Kalau nggak ada DR, saya nggak perlu SRR. Ya, nah sekali lagi, kalau cuma ditanya diagram momen lintang normal, boleh SFF aja. SRF boleh hitung belakangan kalau mau hitung reaksi peretakan untuk kemudian mengecek sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Gitu. Ya, nah SFF kita, free-nya kita ada berapa? Ada 3, ada 4 kan ya? 1, 2, 3, 4. Ya ukurannya berarti 4 kali 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 4. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ya itu kemarin ada yang gambarnya free-nya 2, di sini bisa ketemu SFF-nya 3 kali 3. Oi, ngimpi dari mana? Saya mesti menilainya bagaimana gitu, ya. Itu saya pikir kejadian itu terjadi karena lihat cheat sheet. Di cheat sheet kamu kan 3, gitu loh. Kemungkinan bukan 2, kan saya ingat saya itu mirip dengan yang soal tugas gitu, ya. Hati-hati lihat cheat sheet. Makanya jangan pakai soal. Kalau saya sih bilang cheat sheet itu jangan berupa soal. Itu bisa membuat kamu terbawa salah nyonteknya gitu. Cheat sheet itu rumus, how to gitu loh. Percuma kan soal. Bagaimana mencari ini, bagaimana mencari itu, rumus-rumus gitu. Kalau kamu naruhnya soal dan kamu melirik soal itu, kamu bisa nyontek soal itu. Yang tadinya misalnya berputar sudut searah jarum jam, di soal berlawanan dengan arah jarum jam, kamu bisa naruhnya di pekerjaan kamu berlawanan dengan arah jarum jam, gitu loh. Ya, sekali lagi cheat sheet itu cheat sheet cuman buat rumus, buat bagaimana cara mendapatkan, buat bagaimana kamu jangan lupa ini, jangan lupa itu, tapi jangan ambil satu soal sebagai pegangan. Kamu bisa salah ngelihat soal itu, kamu pindahin ke kerjaan kamu. Karena itu bukan cuma hari ini, maksudnya bukan cuma kemarin kalian mengalami itu dan saya menyadari itu dari cheat sheet. Oke, sekarang kita bikin SFF. SFF 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Member nomor 1 kan ini ya, J-nya di join nomor 2. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7. Member nomor 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Udah jangan dipikirin apa-apa. Selalu 1, 2, 3, 5, 6, 7, seandainya dia vertikal, horizontal, atau apa. Bu, ini bukan 3, 2, 1, Bu, atau apa. No. Selalu urutannya kayak gini. Kecil, urutannya horizontal, vertikal, dan rotasi. Ya. Kemudian kalau member nomor 2, itu 1, 2, 3, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 8, 9, 4. Satu, dua, tiga, 8, 9, 4. Dari sini kalian bisa dapetin, dan please jangan lupa kalau sudah dapet SFF, pair-nya. Kemarin masih ada yang lupa. Ada kayak dua orang juga, jadi ini urusan 10%, 10% lah gitu. Ya, tapi lupa, ditinggal. Nah, di mana naruh pair-nya? Ya, pair-nya diwakili oleh siapa? Di SKS loh ya. Kita kalau udah di SJ itu sudah SKS. Oke, yang ini, yang translasi diwakili oleh SKS nomor 1.
yang rotasi oleh 4. Jadi ditambahinnya di 11 dan 4, 4. Di 11 dan 4, di 11 dan di 4, 4. Kebetulan sama-sama nilainya 4 ya. Udah, sampai di sini. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke. Harusnya tidak ada, karena ini sebetulnya langkah yang sama aja dengan waktu di continuous beam. Banyak rata-rata dari kalian sih mulus di sini kemarin, gitu ya, rata-rata lebih dari rata-rata lah, gitu ya. Cuman saya gelo sama beberapa yang salah di SKS saja, gitu ya, atau di yaitu 3x3 di SKS lah intinya, ya. Matriks beban. Di sini pematinya kalian. Masa sih, ya ampun, matriks beban itu kemarin itu paling kiri saya lupa paling kiri roll, terus roll lagi, kemudian jepit gitu ya. Nah itu di join nomor 2-nya itu, waduh, separuh kelas berantakan. Yang benar ada, tapi yang berantakan kan tadi saya bilang ada yang dapat 90 aja 4 orang gitu kan, yang dapat 81, yang dapat 75 4. Nah, yang 75 ini banyak yang salah loh di tengah situ. Urusan membalik. Jadi bukannya S dan tapi AML-nya itu nyaris semuanya betul. Nyaris semuanya betul, ada yang masih salah juga, tapi nyaris semua betul. Tapi begitu ke AFC, langsung yang rontok setengah kelas. Ya, nah, yang ini juga prinsipnya sama, ya, sama-sama dijepit-jepit. Kenapa? Sama-sama bisa menahan bending momen atau momen lentur. Jadi sekarang kalian lihat ini, yang birunya dulu. Yang birunya. Gitu ya. Nah, of course, yang member nomor 2 nggak ada masalah kayak kemarin dong, gitu ya. Dia cuma beban terbagi rata, ya keluar momennya. Reaksinya masih dihitung, ya, dihitung seperti biasa. Dalam hari ini karena simetris tinggal dibagi, tinggal 2P per L kali L dibagi 2, ya P sama P. Ya, oke, ini beres. Yang ini gimana? Nah ini, ya, saya melihat dari kiri sini ya, saya melihatnya dari kiri sini. Saya uraikan 3P ini, diurai. Kenapa? Kalau miring saya nggak tahu gimana ngitungnya. Ya, saya uraikan jadi tegak lurus dan searah member, searah sumbu member. Akibat 1,8P, bisakah dihitung pakai PAB kuadrat per L kuadrat? Bisa. Di berapa? Ini berapa? Unfortunately dia tidak simetris. Jadi di sini harus hati-hati banget hitungnya, ya. Rumusnya dipakai dan hati-hatinya di mana? Terutama waktu nyari reaksi. Mencari, gini ya, pelan-pelan ya. Cari dari 1,8P yang posisinya 0,4 L dan 0,6 L, kita hitung berapa ini momen di kiri dan berapa momen di kanan dengan rumus PAB kuadrat per L kuadrat, PA kuadrat B per L kuadrat. Kalau sudah ketemu, kita lihat dia momennya tidak simetris, tidak sama besar, tidak saling menghapus, nggak seperti yang ini. 0,167 kan dia beres, nggak usah dipikirin saling menghapus gitu ya. Yang ini untuk amannya sih saya bilang mencari reaksi di sini vertikal ya, reaksi vertikal di sini pakai sigma momen di sini sama dengan 0. Mencari reaksi vertikal di sini pakai sigma momen di sini sama dengan 0.
Ada juga yang bilang, aduh Bu, saya pakai 1,8 kali 0,6 dibagi L, taruh sini, kali 0,4 bagi L, taruh sini, kemudian akibat dari momen menang begini, saya kasih akibat momennya juga, saya kurangin. Monggo, caranya saya nggak mau tahu. Silakan aja, pokoknya harus mencari momen dan reaksi vertikal, juga yang reaksi yang dalam arah sumbu member. Kalau yang dalam arah sumbu member, cukup kalian proporsi aja. Yang 0,4 dari 2,4 ada di sini, yang 0,6 kali 2,4 ada di sini. Seperti dia vertikal, tapi dia dalam arah sumbu. Dia nggak ada hubungannya dengan momen, Bu. Enggak. Karena yang bisa menimbulkan momen cuman yang vertikal ini. Gitu. Ya, dia cukup dibagi sesuai proporsinya. Sampai mencari yang biru ini, apakah semua oke? Dilatih ya. Mau nggak mau, besok ada beban, satu beban, saya kayak gini aja nih, apakah dia 1, 3P, atau dia terbagi rata. Gitu aja. Salah satu dari, di soal besok ya, di soal besok pasti ada beban. Apakah dia, suatu beban terpusat di tengah, ya? Apakah dia suatu beban terpusat di tengah? Apakah dia suatu beban terbagi rata? Salah satu saja pasti ada. Kalau kamu ketemu beban terbagi rata, iya, kayak gini aja nih, cuman miring gitu, ya, cuman miring. Waktu mencari yang birunya, nggak ada masalah apa-apa, dia nggak akan keluar yang dalam arah sumbu member ini. Ini yang biru dulu ya. Yang biru itu gunanya cari AML. Betul? Ya. Kalau dia beban terpusat, dia akan ada yang tegak lurus dan dalam arah sumbu. Tapi kalau dia beban terbagi rata, dia nggak ada yang dalam arah sumbu. Ya. Tapi sama aja, tetap harus cari si biru ini dulu. Kalau sudah ketemu yang biru itu, artinya kita bisa bikin AML1 dan AML2. Referensinya, referensinya jangan lupa yang SKM, yang ini. Jadi, jangan nyontek temen yang referensinya ini. Kalau kamu bilang J-nya di 2, jangan nyontek teman yang J-nya di 1 karena AML-nya beda gitu loh. Ya, kalau kita ya udah dari AML kita kita punya gitu kan ya. 1 2 3 4 5 6. 1 minus 1,44, 2 1,166 dan 3-nya plus 0, tuh, minus 1,4, 1,66, 3-nya plus 0,259. Karena dia berlawanan arah jarum jam gitu ya. Yang 56, yang 456 ya ini 456 pakai min dulu ya, min 456, maksudnya pakai min ininya kan terbalik dari 4, 5-nya sama masih, tapi ini min lagi 6-nya gitu. AML2 gimana? AML2-nya satunya nggak ada. AML2 kita kan ini 1 2 3 4 5 6 ya, satunya nggak ada, 0, 2-nya
P, 3-nya 0,167 PL. 0 P, 0,167 PL, 0 P, min 0,167 PL. Karena searah dengan arah jarum jam. Sampai AML. Apakah fine semuanya? Kemarin sih fine. Kemarin sih baik-baik semua. Nggak ada problem. Sampai AML. Nyaris semuanya nggak ada masalah. Yang problem saya bilang adalah giliran cari AFC. Jadi sebetulnya nggak ada problem juga nyari AFC karena kan saya cuma bilang baliklah, betul? Ya, semua juga nyarinya udah bener nyari yang vertikal dan momen gitu kan. Kalau di sini pakai horizontal tentunya ya. Nah, yang jadi salahnya di mana? Nggak teliti. Salahnya di tidak teliti. Makanya periksa lagi, periksa lagi. Kalau udah tahu di situ lubangnya, kemungkinan salahnya itu besar, diperiksa kembali. Ya, jadi apa yang ada di sini, ini semua diperiksa kembali. Apakah ini sudah saya balik momen? Pertama-tama momen dulu. Apakah ini sudah saya balik? Udah. Tapi ini 1,44 kalau saya balik miring, Bu. Ini dia. Gak bisa berarti. Berarti harus kita ubah dulu supaya sesuai dengan SKS kita. Diapain dong? Ya diurai. Diurai ke arah horizontal dan vertikal. Kenapa? Ya karena SKS kita horizontal dan vertikal. Itu SKS nggak bisa ya. Kamu bilang kalau gitu saya SKS-nya nggak horizontal dan vertikal, Bu. Saya ikutin aja. Seperti SKM miring-miring begitu. Nggak bisa sayangku. Ya, untuk miring untuk member 1 oke, untuk member 2 kan nggak oke kalau miring. Sengaja dibuat horizontal vertikal itu menjadi satu kesatuan supaya bisa dijumlah SMS-nya gitu. Ya, jadi udah janjian tuh. Dan waktu membentuk CX, CY segala macam itu juga base-nya dia horizontal, vertikal dan ininya horizontal, vertikal dan momen. Ya, jadi di sini harus dijadiin horizontal, vertikal, dan momen. Horizontal, vertikal, dan momen. Caranya, Bu, ya diurai tadi saya bilangnya, caranya itu diurai. Tentu di sini takes time and effort. Saya ngerti, kamu harus urai. Gitu. Ya, mau nggak mau diurai. Uraiannya jadi kayak gini. Dari uraian inilah baru saya balik waktu mencari AFC. Jadi, oh ya, pertama momennya ini 0,87 dibalik, 0,259 dibalik. Sebelumnya tentunya yang pada joinnya ada apa? Tapi taruh ya, itu 4P sama 3PL. Itu ya. Kemudian baru balik, lihat ada berapa nih, dihitung gitu loh. Ada P, ada 1,8516P. Oke. Kemudian ada 0,0688 ya. Ada apa lagi? Habis. Udah. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Ya. Tapi kalau di sini misalnya miring juga atau apa keluar juga, ya baru ditambahin. Satu ya. Nah, kalau sudah semua pelan-pelan dihitung dan dihitung kembali. Dihitung kembali. Gini,
ya berharap waktu mengurai udah benar gitu ya, dihitung kembali. Satu hal ya, please ya, namanya ngebalik yang namanya momen, itu balik loh. Jadi kalau di sini begini, kamu baliknya, jangan yang ini dibaliknya jadi begini. Kalau dibalik jadi begitu, itu namanya nggak dibalik, sama-sama berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sekali lagi yang namanya dibalik itu adalah benar-benar dibalik arahnya. Ya, jadi 0,167-nya itu jadi begini. Ya, yang ini 0,259 berlawanan dengan arah jarum jam, kan dia berlawanan ya. Dibaliknya menjadi searah. Ya. Ini Sheila nih kemarin. Ya, yang di join nomor satunya udah benar. Iya, nomor 2-nya. Saya sampai kaget ngelihatnya. Ya, hati-hati gitu ya. Namanya ngebalik itu ngebalik beneran. Ya, oke. Nggak ada resep lagi. Saya tahu kalian semua di sini masalahnya nggak teliti. Makanya kemarin juga yang salah di sini juga nggak berarti nggak lulus. Kan tergantung ya. Saya ngerti juga nih masalah ketelitian. Tergantung kamu dari depannya kayak gimana, ke belakangnya sampai mana. Cuman kan sayang gitu ya. Cuman sayang aja. Oke, ya kemarin sih banyak yang seperti ini, tapi dalam tanda petik ada 4 orang itu yang dapat 75 masih selamat. Masih selamat ya. Kebanyakan yang 75 sih salahnya nggak teliti dan kemungkinan nggak teliti di sini di matriks beban ya. Saya juga kadang-kadang nggak tahu juga salahnya apa. Kalau Sheila kan clear tuh gara-gara apa ngebaliknya salah. Yang lain saya juga nggak tahu itu angka datang dari mana. Nggak habis pikir gitu ya. Tapi karena AML-nya benar gitu ya. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi please di sini hati-hati ya. Itu waktu gabungin. Kalau sudah itu sama sekali nggak ada susahnya untuk jalan ke untuk bikin AFC dan ARC. Tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ada di sini. 4 ada di 0,167 PL. Ya, oke. ARC juga tidak sulit. Ya, saya bikin ARC di sini karena saya hitung reaksi peretakan. Ya. Sampai di matriks beban. Kecuali masalah ketelitian, apakah ada problem? Kalau masalah urai-mengurai sinus kosinus, tolong dilatih. Tolong dilatih. Saya punya sinus kosinus pastinya cuma sudut 3, 4, 5. Kalau kamu mengerti 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hanya itu. Atau sudut 45 derajat. Nggak ada sudut lain yang saya pakai gitu. Ya, supaya apa? Supaya gampang. Kalau 45 derajat juga gampang dong, sinus kosinusnya setengah akar 2 itu kan biasa, maksudnya sama lagi, ngurainya juga gampang lagi. Gitu ya. 345 juga nggak sulit kok. Cuma harus teliti, sedikit lebih teliti yang mana 3, yang mana 4 gitu aja. Pasti bisa, pasti bisa. Oke. Kalau sudah ngitung deformasi join, di sini benar-benar mudah, nggak ada DR, nggak keburu kalau pakai DR, reaksi peretakan. Ya. Kemudian gaya-gaya dalam, urusan kita ada RTI, DMI. Ya, tadi kita udah simpen, ini matriks X, betul? Ya, ini matriks X yang kita udah simpen. Saya lupa yang saya simpen apa sih? Ya, RTI, DMI rasanya. Oh, salah. SMI RTI. SMI RTI.
Ini berarti SMI-RTI ya, Deng. DMI kan baru bikin sekarang. Berarti ini kan matriks X yang depan ya. Itu DMI-nya kita buat. Kita kembalikan DF-nya. Tadi udah ketemu, kita kembalikan ke member. Ya udah di analogi lagi aja gitu. Di analogi lagi yang member nomor 1 ini kan ya. Hati-hati kita J-nya di kiri ya. Kita J-nya di kiri berarti 2D3 0 0 0. Kalau member nomor 2 D1 D2 D3 0 0 D4. D1 D2 D3 0 0 0, D1 D2 D3 0 0 D4. Udah ketemu AM. Bikin apa? Free body. Bikin free body-nya. Nah, kalian jangan terintimidasi dengan uraian-uraian ini ya. Tadi uraian ini saya butuhkan karena saya mau ngecek sigma momen 0, sigma vertikal 0, sigma horizontal sama dengan 0 di join. Gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau ngecek, ini nggak usah diurai-urai kok. Langsung digambar aja. Gitu. Ya, langsung digambar aja apa yang sudah kamu dapat. Yang kamu dapat kan pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah arahnya gimana ya terserah. Ini juga gitu, yang kamu dapat yang biru ini. Ya, 1, 2, 3, ini 4 yang biru, 5, 6. Lihat yang biru aja. Kalau mau bikin diagram momen. Tadi sekali lagi, saya menguraikan karena saya perlunya mengecek sigma di join, diurai lagi gitu. Ya, kalian tidak perlu, nggak akan keburu, ya. Ini cuma untuk apa sih, validasi lah. Oh, hitungan saya harusnya ini benar gitu. Ya, nah diagram momen sekarang sama nih ya. Lihat momen ya, 1,794 PL taruh di on tension side atas. 0,171 PL on tension side bawah. Kayak gini. 1 turun ke bawah. Tarik garis, tarik garis lurus. Tarik garis diagonal lurus. Kemudian akibat dari beban terbagi rata, oh 1/8 KL kuadrat 0,25 PL di tengah, tarik, oh tadi yang naik ke atas kan nangis ya, yang nangis dikurangin nangisnya, yang senyum ditambah. Sama nih dengan yang kemarin, betul? Ya, sama aja dengan yang kemarin. Nah, sekarang yang ini gimana? Ya kita lihat 1,206 adanya di, katakanlah di kanan tension side-nya, yang bawah 0,215 adanya di bawah, di kiri. Ya sudah, taruh di kanan sama taruh di kiri. Tarik garis diagonal. Lalu, oh tapi bebannya dia Bu, beban terpusat. Ya udah dihitung. PAB per L dengan 1,8 P sebagai beban. Ketemu berapa? Oh, 0,432. Oke, dia kalau dilihat dari sini, dia senyum. Berarti dia mengurangi yang nangis, menambah yang senyum. Oke, jadi ini ngelihatnya di gambarnya digabung, tapi cara melihatnya sama aja dengan waktu di continuous beam. Gitu ya. Lintang juga gitu, sama aja ngelihatnya dengan waktu di continuous beam. Ini kiri naik kanan turun, ini sama kiri naik kanan turun, tapi dia ada beban terbagi rata, berarti dia minus Qx sampai ketemu. Kalau yang ini gimana? Yang ini kiri naik kanan turun, tapi sampai di sini keluar 1,8 ya, turunin 1,8. Turun 1,8 ketemu dengan 0,7. Kemarin saya masih lihat ada yang udah bener ngitungnya sampai free body-nya udah benar. Tapi diagram momen nggak bisa bikin, diagram lintang juga. Aduh, masa sih
ketahuan ada beban terpusat, main di bablas aja gitu loh. Nah gitu ceritanya. Saya tak ada sedih sih kalau udah bisa bikin matriksnya, nggak bisa bikin diagramnya. Sedangkan saya lihat yang bersangkutan sih bukan kekurangan waktu sih, gitu. Karena dibikin tapi ngawur gitu, ya. Nah diagram normal gimana? Sama normal juga gitu, lihat dong normalnya. Oh dari sini tekan, habis sini apakah jadi tarik? Nggak tahu. Oh jadi tekan tetap tekan, ya sudah. Ini tekan, ketemu tetap tekan, udah. Masalahnya cuma tinggal di latihan, ya, tinggal di latihan. Untuk besok ya, itu memang di matriks beban terutama sih kalau yang saya lihat. Tapi besok bebannya benar-benar minim. Bebannya sih menurut saya minim. Ada pertanyaan? Kayaknya tugas sudah saya berikan ya di Google Classroom ya. Dikerjakan ya tugasnya. Tugasnya itu UAS yang lalu. UAS reguler. Kalau ada apa-apa tolong disamakan dengan UAS yang lalu. Saya kadang-kadang membuat soal dalam bentuk Word, saya berikan ke Buliana, kadang yang salah dibetulin, berarti yang punya saya masih ada salah gitu ya. Kadang yang salah dibetulin, kadang ada yang ditambahin kayak waktu UTS gitu kan. Wah, ditambah deh Bu, terus kemudian waktunya ditambah, monggo ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang masih punya, boleh disamain. Kalau enggak pun, balik tanya ke saya. Saya tentunya punya sih yang udah bener gitu, ya. Tapi bukan file saya mungkin, tapi adanya di pekerjaan mahasiswa atau apa, ya. Karena dari Buliana nggak balik ke saya sebagai file, ya, tapi udah lembaran kertas gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan buat soalnya, silakan belajar dan berhati-hati ya, berhati-hati di tempat-tempat yang tadi udah dikasih tahu, gitu ya. Ini penting, JK, pegangin terus sampai belakang gitu. Jangan ngintip ke temen, ya, jangan ngintip ke temen karena temen bisa aja beda. Ya, tentu dalam hal ini yang ini mah nggak bakal beda Bu. Kenyataannya waktu ini ujian beberapa tahun yang lalu itu ada lah yang bikin terbalik, ada. Karena dia lebih senang selalu bekerja dari dalam sini, melihatnya dari sini gitu. Jadi dia senangnya 1, 2, 2, 3. Oke, bebannya tapi gitu ya, bebannya ke atas. Jadi waktu bikin matriks beban harus hati-hati. Tapi ke atas atau ke bawah sebetulnya doesn't matter. Akan seperti ini juga, Cuman lihatnya dari sini gitu, ya. Cuman lihatnya dari kiri, akan seperti ini juga, nggak ada bedanya. Tapi tentunya matriksnya beda, karena beda 1, 2, 3-nya ada di mana gitu, ya. Oke. Terus yang berikutnya paling ya hati-hati sedikit, kalian belum pernah nyoba ini A, tapi benar-benar deh cuma dianggap ini sebagai suatu angka aja lah gitu, ya. Kalau A adalah 500 berarti 2A tuh 1000 gitu udah. I per L-nya udah nggak usah dipikirin. Karena ini menggantikan AI ya. AI dengan A ini different thing. A ini adalah angka. Kemudian apalagi yang biasa salah? Enggak, udah ini CX, CY di sini nih, ini periksa. Ini periksa betul-betul, biar nggak salah. CXCY. Ya, jadi 1, JK dipegang konsisten, berperiksa CXCY, jangan sampai ada CX 1,4 gitu, itu berarti ada yang salah. Ya. Kemudian ini biasanya kecuali yang nggak ngerti gitu ya, ini biasanya udah betul. Kalau masih salah, udah cannot
saya nggak bisa bantu hari ini. Udah angkat tangan. Ya, sisanya ini betulnya cuma kali-kalian aja, walaupun kadang-kadang pada salah, tapi nggak masalahnya di komputer, paling di sini udah, paling di sini. Matriks beban, terutama di penyatuan ini. Udah, sisanya nggak banyak ranjau lagi. Ya, nggak banyak ranjau lagi. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya sudahi sampai sekian. Tentu boleh tanya sampai besok di ujian juga boleh tanya tentunya. Ya, dan saya mengharapkan banyak yang lulus ya. Tapi kalau lihat kemarin ada juga loh kemarin dari 6 deh, dari 7 lah, dari 7 anak yang di bawah 55 itu ada juga yang sepertinya menyerah gitu. Buat apa lagi ngikut PPHB kalau menyerah gitu ya? Itu nggak boleh sekali, benar-benar nggak boleh sebetulnya. Sayang. Oke, saya sudahi sampai sekian. Selamat pagi semuanya. Makasih, Ibu.